Halo semuanya, selamat datang di channel cerita horor. Episode kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Iblis. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Mas, ada yang bisa antar saya ke desa Sumberjo? Rama mendatangi 3 orang tukang ojek yang sedang asik ngobrol di pangkalan ojek. Mereka saling melempar pandang mendengar pertanyaan Rama. Masnya yakin mau ke desa Sumberjo? Tanya salah satu tukang ojek. Iya, istri saya ada di desa itu. Saya mau menyusulnya. Mas menikah dengan wanita desa Sumberjo? Tukang ojek berbadan gempal dengan kepala pelontos terkejut. Iya, memangnya kenapa ya? Di desa itu tidak ada pria. Pria bertubuh gempal dan kepala pelontos menghentikan ucapannya begitu temannya yang berambut keriting menyenggolnya dengan lengan. Jangan dengarkan ucapan teman saya ini, Mas. Dia suka bicara asal. Timpal pria berambut keriting. Mas, sebaiknya jangan pergi ke desa itu. Lebih baik Mas pulang dan lupakan istrinya. Anggap tidak pernah menikah dengan perempuan desa Sumberjo. Saran pria yang sedari tadi hanya diam saja. Rama geram mendengar ucapan pria itu. Anda jangan sembarangan bicara. Saya sangat mencintai istri saya. Tidak mungkin saya pergi dan meninggalkannya. Terserah masnya kalau tidak ingin menyesal. Saya cuma tanya, ada tidak yang mau mengantar saya ke desa Sumberjo? Suara Rama meninggi. Mereka bertiga saling berpandangan. Salah satu dari mereka menggeleng. Maaf mas, kami tidak bisa mengantar ke desa Sumberjo. Pria berambut keriting bicara mewakili teman-temannya. Kalau tidak bisa, tidak perlu banyak bicara. Rama lalu pergi meninggalkan pangkalan ojek. Rama membuka aplikasi Google Map untuk mencari keberadaan desa Sumberjo. Desa Sumberjo terletak jauh ke utara dari tempat di mana Rama berada. Rama berjalan kaki dengan menggendong tas ransel miliknya. Tidak terlalu berat karena ia hanya membawa beberapa potong pakaian. Rama tidak berniat tinggal lama di rumah mertuanya, apalagi mengingat cerita Niken jika di rumah ibunya. Kakaknya Niken yang sudah berkeluarga juga tinggal di sana. Pasti akan ada keributan jika dalam satu rumah 2 orang anggota keluarga yang sudah menikah tinggal bersama. Setelah cukup jauh berjalan, sinyalnya menghilang. Google Map tidak berfungsi. Terpaksa, Rama menyusuri jalan tanpa bantuan Google Map. Ia masih ingat arahan dari aplikasi itu. Rama harus terus berjalan hingga melewati hutan jati. Masih jauh gak sih? Capek banget aku. Rama bermonolog. Ia duduk di bawah pohon mahoni dengan selonjoran. Kakinya terasa penat berjalan cukup jauh. Kerongkongan Rama terasa kering. Air mineral yang ia beli di jalan juga sudah habis. Di mana aku bisa mendapatkan air? Tidak ada rumah warga di sekitar sini, keluhnya. Rama bangkit dari duduknya. Ia kembali melanjutkan perjalanan walau rasa haus masih menderah. Setelah beberapa waktu berjalan, Rama memasuki kawasan hutan jati. Suara hewan-hewan hutan seperti babi hutan dan monyet membuat Rama mempercepat langkah kakinya. Tubuh Rama lemah dan gemetar. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Selain haus, ia juga lapar. Rama tidak menyangka jika istrinya tinggal di pedalaman desa terpencil dan jauh dari jangkauan. Pantas saja tukang ojek tadi tidak ada yang ingin mau mengantarnya ke desa itu. Di tengah hutan, Rama melihat satu rumah dengan dinding terbuat dari kayu jati. Sebuah rumah sederhana dengan beberapa tanaman bunga tumbuh di halamannya. Rama memberanikan diri mendekati rumah itu. Ia akan meminta minum kepada pemilik rumah. Assalamualaikum. Rama mengucap salam, namun tidak ada jawaban.
Rama kemudian berjalan ke samping rumah sampai ia berada di belakang rumah. Terdapat sebuah sumur di belakang rumah itu. Tanpa pikir panjang, Rama menimba sumur dan meminum airnya untuk melepas dahaga. Tubuh Rama kembali bertenaga. Rasa laparnya sudah hilang dengan banyak minum air. Ketika Rama akan pergi dari sumur itu, seorang wanita tua dengan membawa tongkat di tangannya menatap Rama dengan tajam. "Maaf, Nek, saya numpang ambil air dari sumur. Tadi saya panggil-panggil yang punya rumah, tidak ada jawaban. Nenek yang punya rumah." Wanita tua itu tidak menjawab pertanyaan Rama. Ia menelisik penampilan pria itu dari atas sampai bawah. "Koi arenandi le?" Rama mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita tua itu. "Maksudnya apa ya, Nek? Kamu mau kemana?" Wanita tua itu kini bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. "Saya mau menyusul istri saya ke desa Sumberjo, Mbah. Pergi, pulanglah ke tempat asalmu. Jangan datang ke kampung iblis itu." Wanita tua itu bicara dengan penuh amarah. "Maaf, Nek, saya akan tetap menyusul istri saya. Permisi." "Maaf, Nek, saya akan tetap menyusul istri saya. Permisi." Rama berlalu melewati wanita tua itu. Ia takut melihat kemarahannya. "Kamu akan menyesal datang ke sana," teriak wanita tua itu. Rama menggelengkan kepala. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah wanita tua. Sesekali Rama menoleh ke rumah nenek tadi. Di depan rumahnya, wanita tua itu berkacak pinggang. Ia terus memperhatikan Rama. Rama membuang muka, takut melihat nenek tua itu. Desa itu isinya wanita sesat semua. Wanita tua itu meneriaki Rama dan berlalu masuk ke dalam rumah. "Ngomong apa sih nenek tua itu?" gumam Rama. Punggung Rama terasa berat begitu ia meninggalkan rumah nenek tua itu. Ia seperti memangkul beban berat di pundaknya. Padahal ransel yang ia gendong hanya berisi beberapa potong baju. "Kenapa ranselku jadi berat banget?" gumam Rama. Ia berjalan agak membungkuk, seolah memikul beban yang sangat berat. Langkahnya juga semakin melambat. Rama berhenti di dekat pohon jati. Ia berjalan mendekati salah satu pohon itu. Ia akan beristirahat sebentar di sana. Punggungnya terasa sakit jika dipaksakan berjalan. "Pergi." Terdengar bisikan halus di telinga Rama. Bisikan tersebut membuat bulu-bulu halus di lehernya berdiri. Rama menoleh sekeliling. Hanya dia seorang di sana. Rama bergidik, namun ia tetap tidak beranjak dari tempat itu. Punggungnya benar-benar terasa sakit. Semilir angin membuat Rama tertidur. "Mas, bangun!" Terdengar seseorang memanggil namanya. Perlahan Rama membuka matanya. Tak jauh darinya berdiri seorang perempuan cantik. Wajahnya terlihat murung. "Kamu siapa?" "Tidak penting kamu tahu aku siapa. Kenapa kamu datang ke sini?" "Aku akan mengunjungi rumah ibu mertuaku di desa Sumberjo. Istriku ada di sana." Perempuan itu menggeleng. "Pergilah. Kamu tidak aman di desa Sumberjo." "Tidak bisa. Istriku ada di sana." "Siapa kamu melarang-larangku menyusul istriku?" Suara Rama meninggi. Rama kemudian membuka mata. Tidak ada orang lain bersamanya. Rupanya ia hanya bermimpi. Semilir angin membawa aroma busuk di penciuman Rama. Bulu kuduk Rama meremang. Ia merasa diperhatikan oleh seseorang. Rama celingukan. Barangkali nenek tua tadi mengikutinya. Namun tidak ada siapapun.
Mungkin hanya perasaanku saja, Rama bergumam. Pria itu kembali berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin sore. Aku harus cepat supaya tidak kemalaman sampai di desa Sumberjo. Rama menengadahkan kepalanya ke atas. Awan hitam menggelayut di atas kepalanya yang menandakan akan turun hujan. Rama kemudian mempercepat langkahnya supaya cepat sampai ke desa Sumberjo. Punggungnya sudah tidak seberat tadi. Angin bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering di sekitar Rama. Pergi atau mati. Telinga Rama kembali mendengar suara memintanya untuk pergi. Lagi-lagi suara itu tanpa wujud. Rama terus berjalan melewati hutan jati. Ia sedikit kesal dengan orang-orang yang ditemuinya. Mulai dari tukang ojek yang menyuruhnya untuk melupakan istrinya, sampai nenek tua yang mengatakan desa di mana Niken berada adalah kampung iblis. Dasar orang-orang aneh, umpat Rama. Dari kejauhan terdapat gapura yang sudah lumutan, namun masih terlihat jelas tulisan desa Sumberjo. Rama mempercepat langkahnya supaya cepat sampai di desa Sumberjo karena hari mulai gelap. Saat memasuki desa Sumberjo, Rama disambut dengan puluhan burung gagak bertengger di atas ranting pohon-pohon. Rama bergidik melihat burung gagak yang sangat banyak. Tatapan burung gagak itu mengarah kepadanya. Hujan rintik membasahi tubuh Rama, membuat pria itu menggigil. Sejak memasuki desa Sumberjo, udara berubah menjadi sangat dingin. Mungkin karena banyaknya pohon-pohon besar yang tumbuh di desa ini. Rama belum menemukan satu rumah pun begitu ia memasuki desa itu. Apa benar Niken tinggal di desa ini? Tapi di gapura tadi bertuliskan desa Sumberjo. Rama kembali melanjutkan perjalanan, berharap ada rumah dan juga orang yang bisa ia tanyai. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, ada satu rumah dengan seorang perempuan muda duduk di teras. Rama berlari ke rumah wanita itu karena hujan mulai deras. "Mbak," Numpan tanya, "rumahnya Bu Sarti di sebelah mana ya?" Wanita muda itu terkejut melihat Rama berada di terasnya. Sepertinya ia melamun hingga tidak menyadari kedatangan Rama. Wanita muda itu melihat penampilan Rama dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. "Kamu siapanya Sarti?" "Saya menantunya, suaminya Niken." Wanita itu mengangguk-angguk. "Rumah Susi tidak jauh dari sini, tapi sekarang hujan lebat. Kamu berteduh dulu di sini. Nanti kalau hujannya sudah reda, saya bisa antar kamu ke rumahnya." Rama mengerutkan dahinya. Ia berpikir sesaat. Benar juga ucapan wanita ini. Lebih baik aku berteduh di sini sampai hujan agak mereda. Tika, Tika, Tika. Wanita ini memanggil seseorang dari dalam rumah. "Iya, Bu." Seorang wanita muda keluar dari dalam rumah. "Ibu?" Rama terkejut. Wanita muda yang keluar dari dalam rumah memanggil wanita yang berada di teras itu dengan sebutan ibu. Pasalnya, Rama mengira wanita yang berada di teras seumuran dengan Niken. Ternyata dia seorang ibu yang telah memiliki anak gadis. "Iya, saya ibunya. Dia anak gadis saya." "Maaf, Bu, saya pikir ibu seumuran dengan istri saya, Niken. Kami perempuan di desa Sumberjo awet muda, karena kami makan dan minum dari bahan alami, tidak seperti di kota yang apa saja bisa masuk ke perut." Rama mengangguk-angguk mendengar penjelasan wanita itu. "Tika, buatkan suaminya Niken teh untuk menghangatkan tubuhnya." Kita ibunya Tika. "Baik, Bu."
Tika kemudian masuk ke dalam rumah. Saya jadi merepotkan, Bu. Rama menggandung ucapannya, sebab dia tidak tahu siapa nama wanita yang ada di hadapannya. Nyi Ageng, panggil saya Nyi Ageng. Wanita itu seperti bisa membaca pikiran Rama. Baik Nyi Ageng, kamu tidak perlu sungkan. Di desa kami sangat menghargai tamu. Obrolan Rama dan Nyi Ageng terhenti saat Tika membawa secangkir teh dan pisang goreng. Diminum masnya. Tika tersipu malu melihat Rama. Terima kasih. Rama meminum teh buatan Tika. Terasa pahit di ujung lidah, tidak seperti teh pada umumnya. Nama masnya siapa ya? Tika mengelus bahu Rama, membuat pemuda itu risih dan refleks menyingkirkan tangan Tika dari bahunya. Saya Rama, suaminya Niken. Rama bicara dengan penuh penekanan pada ucapannya yang terakhir, supaya Tika tidak mendekatinya. Anehnya, Nyi Ageng diam melihat anaknya berbuat kurang sopan. Mas Rama, teriak seorang perempuan yang berdiri di jalan dengan membawa payung di tangannya. Rama berbalik, ia tahu suara siapa itu. Niken berdiri di bawah guyuran hujan, berlindungkan payung di atas kepalanya. Niken! Rama melambai-lambaikan tangannya kepada Niken. Niken berjalan ke rumah Nyi Ageng. Ayo mas, kita pulang. Niken mengapit lengan Rama. Ia tidak menyapa Nyi Ageng maupun Tika. Sebentar dek. Rama berbalik. Terima kasih Nyi Ageng, sudah diperbolehkan berteduh di sini. Saya dan Niken pamit ya. Rama mengucapkan terima kasih kepada Nyi Ageng. Sedikit pun ia tidak melirik Tika. Ia masih kesal atas sikap Tika yang tidak sopan. Sama-sama. Nyi Ageng hanya tersenyum. Jelas sekali wanita itu memaksakan senyumannya. Rama dan Niken lalu pergi meninggalkan rumah Nyi Ageng. Dari jalan, Rama sempat melirik ke rumah Nyi Ageng. Wanita itu menatap Rama dan Niken dengan datar. Sedangkan Tika melihat Rama dan Niken penuh dengan kebencian. Apa mungkin ia marah atas sikap Rama yang menepis tangannya? Salah sendiri, jadi perempuan tidak sopan. Coba kalau Niken tahu, sudah habis itu si Tika. Gumam Rama dalam batin. Mas Rama, capeknya datang ke desa kelahiran Niken. Banget, tapi gak masalah. Demi istri tercinta, Mas rela jauh-jauh datang ke sini. Bagaimana keadaan ibu? Ibu sudah sehat mas. Maaf ya, waktu itu Niken tidak izin ke Mas Rama mau pulang kampung karena keadaan mendesak untuk segera pulang kampung. Tidak apa-apa, kamu pulang kampung juga demi merawat ibu. Terima kasih atas pengertiannya mas. Rama tersenyum membalas ucapan terima kasih Niken. Itu rumah ibu mas. Niken menunjuk rumah yang terletak di paling ujung. Mereka berdua segera bergegas ke rumah yang ditunjuk Niken. Niken kemudian meletakkan payung di teras. Ia lalu membuka pintu. Masuk mas, di luar dingin. Rama membuntuti Niken. Mereka masuk ke dalam rumah dengan dinding kayu. Ganti bajumu di kamar mas, nanti masuk angin. Atau kamu mau mandi? Aku siapkan air hangat. Mas mau ganti baju aja dek. Dingin banget kalau harus mandi sekarang. Itu kamar kita mas. Niken menunjuk salah satu kamar. Aku buatkan teh dulu ya. Niken berlalu meninggalkan Rama. Rama melihat sekeliling. Di rumah ini hanya menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Mungkin di desa ini tidak ada aliran listrik karena letaknya yang terpencil, sulit untuk dijangkau listrik. Rama berjalan masuk ke dalam kamar dengan membawa ransel miliknya. Rama melepas pakaiannya yang basah. Ia mengganti dengan pakaian dari dalam ransel. Jika diperhatikan,
Kamarnya Niken sangat klasik. Lemari di sisi tempat tidur terlihat sangat tua, dan ada lukisan seorang perempuan memandang lurus ke depan. Entah kenapa Rama merasa tidak nyaman dengan lukisan itu. Orang yang berada di dalam lukisan itu seolah-olah sedang memperhatikan gerak-gerik Rama. Gegas, Rama keluar dari kamar. Hampir saja pria itu menabrak seorang perempuan yang wajahnya mirip dengan Niken. "Maaf, kamu Rama, suaminya Niken?" tanya wanita itu. "Iya mbak." Rama mengulurkan tangannya kepada wanita itu. Wanita itu menggeleng. "Jangan panggil saya dengan sebutan mbak. Saya ini ibu mertuamu." "Ibu mertua?" "Iya mas. Wanita yang ada di hadapanmu itu ibuku." Niken yang baru keluar dari dapur menimpali. Mendengar penjelasan Niken, Rama lalu menyalami dan mencium tangan ibu mertuanya. Rama kagum dengan desa Sumberjo. Sudah 2 wanita yang ia temui dengan wajah yang lebih muda dari umurnya. Nak Rama pasti lelah berjalan cukup jauh ke desa ini. "Niken, siapkan makan malam. Kasihan suamimu pasti kelaparan," Tita Sarti, ibu dari Niken. "Baik bu, kamu istirahat saja dulu Rama," sambil menunggu Niken selesai masak untuk makan malam. "Saya belum mengantuk bu." "Ya sudah, ibu mau pergi jemput Naina, mbaknya Niken." Ibu mertuaku lalu membuka pintu depan dan pergi entah kemana. Rama merasa ada yang aneh dengan ibu mertuanya. Tapi entah apa, Rama tidak tahu.